الله سلام عليك ربي عاشاني وترجي يا رسول الله سلام عليك ربي عاشاني وترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وترجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun Ziyarati Bisanu Keakhiran Ziyaratu Qabri Sayyidil Mursalin Wa Imamul Muttaqin Sayyidina Rasulullah Ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Fi dhalika al-fadli Ma la yuswa Wa zahaba ba'duhum ila wujubiha Wa waradat hadithun suratun al-hadi ila ziyarati minha Qaluhu sallallahu alaihi wasallam Manzarani Manzarani wa mati Ka'anama Darani Di hayati Wa qaluhu Manzara qabli Wajabatahu Syafa'ati Man qasada ziyarata Fa'yuksir Bitarikihi Nasolati alihi Sallallahu alaihi wasallam Ayatawasal majinasa Dakhalaha Kawadi'an Ka'atiban Mu'attiman Yaksidu al-Masjidah An-Nabawiyah Wasyarifihi Raka'atain Tahiyatul Masjid Ba'da al-Ghusli Wa tatayyubi Bima ya'ti Qawluhu alaihi salam Yaqabir wa ja'ul kalimah Ala nahbi Al-Bati al-Ru'in Tidak al-Qabri Yusallimu alaihi Yaqul Assalamu alaikum Ya Rasulullah Assalamu alaikum Ya Nabi Allah Assalamu alaikum Ya Habibullah Ya ahli taslim Bima yusallimu Ala Abu Bakrin Wa Umar Ariyadu anhumah Wa yaji'u Ila mawqibi awali Ya halqabi Asyarifi Wa yashiru Yatadharu'in Wa du'ai Wa yati Ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ila Allah Ta'ala Ila Allah Yamin Wa salibihi Ala ajirati Wal ajirati Wa innahu Alaihi wasallam Ta'akum khasaini Ila rabbihi Wa akum syufa'i Ladaihi Wa yati Rasulullah Wa yusalli biha Wa ya'u Bil hadith Wa yaqabi Wa bantu mimbarin Rawdatun Ila jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi ziyarati. Bab terakhir khatim penutup ya dalam bab haji dan umrah fi ziyarati yang membahas tentang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW.
Jadi di akhir bab haji dan umrah ya ada pembahasan tentang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusannu muta'akidan ziyaratu qabri sayyidil mursalin wa imam muttaqin sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan ya dengan sunnah yang sangat ditekankan, artinya benar-benar sunahkan ya, taukid ya, ziaratu qabri sayyidil mursalin, berziarah ke makam ya, pemimpin para rasul, wa imam muttaqin, silakan ziarah kepada imamnya orang-orang ahli takwa. Siapa itu? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Kenapa bab ini dibahas setelah haji dan umrah? Karena ya namanya ya haji dan umrah tersebut emang nggak berkaitan dengan kuburan ziarah kubur Rasul. Ya nggak berkaitan, karena yang kita pelajari baik rukun haji, wajibannya dan sunnahnya, nggak ada yang namanya apa tuh ziarah ke makam Rasul. Ya karena lain kota, semuanya kebanyakan ibadah umrah tersebut semuanya di haji antara Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Madinah nggak ada. Kemudian umrah sama juga, umrah ya di Makkah aja, tawaf, sa'i, cukup di Makkah semua. Ya, nah jadi sini ya jangan mentang-mentang sunnah ya seorang melalaikan, artinya tidak ke Madinah ya, atau ke Madinah tapi dia tidak ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, kita di Indonesia kita ziarah ke makam wali, ke makam orang tua kita, ke makam guru kita ya, tapi sekarang kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita tersebut apa ya, nggak mau ziarah ke makam Rasulullah SAW ya, nggak tahu ya, ya padahal yang namanya di Madinah tersebut bayar program haji atau umrah ya, kalau yang di haji yang ada arba'in 8 hari itu kesempatan untuk sering ziarah ke makam Rasulullah. Yang umrah ya anggap 3 hari atau 4 hari di Madinah, Mekahnya 3 hari, sisanya di Madinah, langsung pulang ke Jakarta, itu ya tentu ada kesempatan ya untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, ya ini jangan sampai kita ke sana enggak ziarah ke makam Rasulullah SAW. Fabidzalika minal fadli ma la yuhsar. Karena dalam ziarah tersebut ya ada keutamaan yang tidak terhingga, tidak terhitung. Artinya banyak kelebihan keutamaan kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, maksud apa? Umat yang ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita haji yang ngajarin Rasulullah. Terima kasihlah sama orang yang ngajarin haji. Ya, kita umrah yang ngajarin Rasulullah. Terima kasihlah ya sama orang yang ngajarin umrah. Kita jadi muslim, jadi mukmin. Ya, ada iman di hati kita, ada Islam. Ini semuanya berkahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak jadi mukmin, nggak jadi muslim. Ya, kita jadi orang mulia karena ada Nabi Muhammad SAW. Kita jadi orang baik karena ada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita jadi orang yang dipuji orang karena kita apa? Ngikutin atau nyontek sepak terjang atau akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kan dikatakan dapatkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua uswah hasanah, contoh yang baik ada di Nabi Muhammad SAW. Contoh buat siapa? Siapapun dia profesi apa juga, Rasulullah contohkan. Mau menjadi pejabat yang baik, yang terpuji, yang disayang rakyatnya, ikuti tata cara Rasulullah menjadi pejabat, menjadi pemerintah. Ya, ikuti Rasulullah dalam memimpin iman, ikutin. Kemudian pedagang pengen mulia, ya, pengen dipuji, pengen mulia, dagangannya halal, dagangannya barakah, ikuti tata cara dagangnya Rasulullah SAW. Kita bertetangga sama orang, ya tetangga sama kita bertetangga, kita menjadi tetangga yang baik, yang mulia, yang dipuji, ikuti cara Rasul bertetangga. Kita berteman, ya pengen jadi teman yang baik, ikuti cara Rasul berteman kepada sahabat. Nah, kita sebagai suami, pengen menjadi suami yang baik, suami yang suami idaman apa? Ya, suami idaman ya. Nah, ikuti cara bersuami
ya seperti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah uswah hasanah, ya contoh yang baik segala bidang. Apapun bidangnya ikut Rasulullah udah jadi hebat. Nah, tapi lawan katanya kalau kita nggak ikut Rasulullah, ya siapapun dia, pejabat nggak ikut cara Rasulullah, hina. Kita sebagai suami nggak ikut cara Rasulullah dalam keluarga, hina. Kita pedagang nggak ikut cara Rasulullah dagang, hina. Nah, jadi siap-siap ya kehinaan akan kita terima kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan jadi orang mulia kalau kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang nggak mengikuti Nabi Muhammad, kehinaan dunia dan akhirat. Udah gitu aja. Ya, gitu aja pokoknya. Ya, kita ikuti Rasulullah, mulia dunia akhirat, gitu aja. Jauh sama Rasulullah, ya kita hina dunia akhirat. Ya, maka dalam hal ini ya kita tersebut apa? Jadikan artinya ikutan kita kepada Rasulullah biar tambah. Jadi kita nanti ya dapat apa? Dapat kamalal mutabaah. Orang yang sempurna ikutannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa gitu, kemudian buat kita semua. Ya insya Allah kita minta taufik kepada Allah agar bisa kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dikatakan apa tuh? Mafi dalika mila fadli man yusra. Dalam ziarah ke makam Rasulullah ada keutamaan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Artinya banyak sekali keutamaan kelebihan yang didapati ketika orang berziarah ke makam Rasulullah. Hadisnya banyak. Apa di antaranya nanti dikatakan siapa yang berziarah kepadaku dan saat aku sudah meninggal dunia, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku jangan saat aku hidup. Siapa yang datang ziarah kepadaku, aku berhak memberikan syafaat itu di hari kiamat kepadanya. Nah, siapa orang yang ziarah kepadaku, ya dia orang yang dekat sama aku. Artinya ya man hajja walam yazurni, sebutin orang yang haji tapi tidak mau ziarah kepadaku, maka japani, maka dia telah ketahuilah dia telah jauh sama aku. Dia haji, dia umrah nggak mau ke Madinah, nggak mau ziarah ke makam Rasul, berarti telah jauh daripada aku. Nah, kita paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ke Madinah, ziarah ke makam beliau. Ya, insya Allah kita dikasih kesempatan sama Allah. Amin. Orang-orang umat-umat yang apa? Yang bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbal Alamin. Ya. Waqad dhahaba ba'dhum ila wujubiha. Dan sebagian ulama ya berpendapat wajib bukan sunnah lagi. Bukan sunnah, artinya wajib ziarah ke makam Rasul, wajib. Mana wajib apa? Kalau ditinggalkan dapat dosa, dikejar dapat pahala. Wajib, bukan hanya sunnah, wajib. Artinya orang kalau nggak ziarah ke makam Rasul, ada kesempatan, maka dia orang yang dosa katanya. Ini menurut mazhab Maliki. Nanti Maliki agak keras, wajib hukumnya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Tadi saking pentingnya ikatan antara umat dengan Nabi, ya dengan ziarah. Kalau dia nggak mau ziarah, ya udah dosa dia kata mazhab Maliki. Karena nggak pantas, malu. Artinya dia tersebut ya udah diajarin dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam, jadi orang baik, lupa sama Nabi, lupa sama Rasulullah SAW. Nah, ini kerugian buat siapa? Buat orang tersebut ya. Maka dikatakan ini waqad dhahaba ba'dhum ila wujubiha. Sebagian ulama ada yang berpendapat bermazhab tentang wajibnya ziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu ya mazhab Maliki. Jadi wajib ya. Nah, ini sampai kapan ziarah tersebut? Ya, artinya ziarah ada batasnya. Ya, kita ada kesempatan ke Madinah, mau ziarah tiap hari silakan. Ya, satu hari kita anggap jamaah umroh atau jamaah haji. Ya satu hari kan sholat wajib apa? Sholat wajibnya 5 kali tuh. Satu hari satu malam ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai apa tuh? Maghrib ya 5 kali. Nah, ini habis sholat maghrib mau ziarah silakan. Kemudian habis sholat ziarah silakan. Jadi satu hari ziarah ke makam Rasulullahnya 5 kali. Ya, ada waktu di Madinah, ya ikuti Habib Zain. Habib Zain beliau tersebut satu hari 2 kali karena beliau sholat yang sholat di Masjid Nabawinya sholat isya dan subuh. Dari biasa sholat isya sholat subuh ya dia sholatnya di Masjid Nabawi. Nah habis sholat isya, habis selesai sholat isya doa wirid zikir kemudian ziarah ke makam Rasulullah. Habis sholat subuh demikian. Jadi
satu hari ziarahnya berapa kali? 2 kali. Dan ada orang di Madinah seminggu nggak pernah ziarah sama Rasulullah. Ada sebulan nggak pernah ziarah sama Rasulullah. Nah, ini takut jamaah apa jamaah? Hubungan kita sama Rasulullah jauh ya. Tempat yang udah deketin, jaraknya kita Rasulullah dekat, tapi nggak mau datang ke makam Rasulullah SAW. Ya, nah ini jangan ya. Nah, sampai kita demikian. Kalau bisa tiap yang jamaah haji umroh tersebut, kalau bisa saat 5 kali dia 1 hari, alangkah bagusnya. Alangkah bagusnya. Ya, yang penting ya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Artinya ambil kesempatan. Kita yang haji, kita yang umroh, kan nggak lama-lama sana, terbatas. Nah, kesempatan terus susah ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Nanti ada tata-caranya ya. Tidak mengulangi waqad dhahaba ba'dhum ila wujubiha. Sebagian ulama ada yang mewajibkan ziarah ke makam Rasulullah SAW, yaitu mazhab Malikiyah. Wa waradat ahaditsun masyhuratun fil hasi ala ziyarati. Dan telah datang hadis-hadis yang sudah diketahui orang banyak, yang sudah masyhur tentang anjuran untuk ziarah ke makam Rasul. Jadi banyak hadis-hadis ya yang dari Rasulullah SAW tentang anjuran untuk ziarah ke makam beliau. Minha di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara ada hadis Rasul yang berbunyi man zarani ba'da mauti maka ana manzarani ba'da fi hayati. Nah, tadi sudah bilang siapa orang ziarah kepadaku setelah aku meninggal dunia, ya siapa orang yang berkunjung kepadaku, artinya ziarah ke kuburanku ba'da mauti, tentu setelah aku meninggal dunia ziarah ke kuburanku, maka ana manzarani fi hayati, maka seakan-akan orang tersebut ya, berziarah berkunjung di waktu aku masih hidup. Nah, ini ya kalau hanya aku tak berziarah waktu Rasulullah masih hidup aja, berarti kita nggak ada kesempatan. Ini semuanya sudah diambil oleh para sahabat. Sahabat ya udah tiap hari anggap ke rumah Rasulullah, ketemu Rasulullah. Ya udah, alhamdulillah kita jangan bukan generasi sahabat dari tabiin sampai kita nih ada kesempatan juga. Bagaimana untuk mengejar atau meraih pahala ya bertemu sama Rasul, pergi sama Rasul, ziarah ke kuburannya, ziarah ke makamnya. Nah, jadi kita dapat kesempatan juga. Artinya sama orang ziarah kepadaku di saat aku sudah hidup, sudah mati, sama ya ketika ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Nah, jadi sama, kita nih nggak ketinggalan ibaratnya. Masih ada pahala juga. Yang penting kita apa? Mau ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, nanti bagaimana caranya ada ya. Nah, terus kita wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajibat lahu syafaati. Dan hadis lain yang mengatakan keutamaan ziarah, siapa orang yang ziarah ke kuburanku, maka dia berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, kita ziarah ke makam Rasul, kita udah ditulis orang ya yang bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Untung nggak? Untung. Nah, tapi nanti harus tahu tata cara ziarah. Ya, kebanyakan orang-orang yang ngajari manasik hanya ngajari manasik, ya tata cara tawaf, sa'i atau cukur dah gitu doang. Nah ini tata cara banyak nggak diajarin. Jadi orang nggak tahu bagaimana cara, nggak tahu. Karena mutawifnya pemimpin ibadahnya, guide-nya nggak ngajarin, tata cara nggak ngajarin. Ya ngajarin tadi tawaf, saya cukup dah gitu dong. Atau anggap di haji, saya mabit ya mabit di Mina dari pak hukumnya aja, tapi tata cara nggak diajarin. Cuma suruh baca doang. Nah ini yang nggak ngerti ya bingung gimana cara, apalagi di Indonesianya, di negerinya dia nggak pernah ziarah. Nah, nggak tinggal jalan, udah sudah bengong, udah. Nah, maka kebanyakan apa? Yang kita jumpai orang hanya lewat ke makamnya aja. Ya ikuti arus terus gitu. Udah, ikutin aja tuh. Ya, dia nggak berhenti, nggak memberi salam, cuma apa tuh? Udah cuma lewat makamnya bang, ini nggak termasuk. Nggak jalan, ya nggak jalan. Nah sekarang nih, kita ke rumah teman kita, nggak masuk, assalamualaikum, cuma lewat aja. Tadi ada ke rumah ente, ya, benar iya. Itu nggak assalamualaikum, alaikum. Dianggap berkunjung nggak dianggap rumah nggak? Enggak. Nah, bagaimana supaya kita dianggap berkunjung atau ke rumah kita teman? Kita berhenti, assalamualaikum, enggak. Nah,
ya. Nah, itu baru apa? Berkunjung. Kalau lewat doang, bukan mak. Tadi anda rumah ente, kok nggak kena suara? Anda ada di rumah, anda lewat doang, itu bukan mampir. Apa bukan berkunjung apa itu? Lewat. Nggak ini nggak mampir ya? Tadi cuma tuh. Ini banyak orang-orang cuma apa tuh? Cuma ke depan makam Rasul cuma apa tuh? Cuma lewat doang udah. Nah, jangan nanti sebutin ya bagaimana tata ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Ini sebenarnya para mutawif yang ngajarin bagaimana cara ziarah, jangan ngajarin ini cuma itu aja ya. Nah, memang masalah ziarah tersebut tata caranya ya maksudnya nggak bisa mutawif mimpin ziarah nggak bisa. Karena kalau mimpin ziarah tersebut di depan apa tuh dalam tempat ziarah kan mihrab imam, anggap ini kan mihrab imam, ini kan makam Rasul gini ya. Jadi kita ini kalau mutawif yang angkat suara sama petugas dimarahin angkat suara. Jadi ziarahnya kayak pribadi-pribadi. Abu Jahal juga kalau mimpin ziarah kita di belakang udah nggak angkat suara, beli angkat suara. Kalau lagi giliran baca Fatihah wa ila hadratil nabi Fatihah. Nah ini yang sebelahnya Fatihah. Jadi apa tuh? Bisik. Fatihah, angkat ini. Samperin nggak kita? Samperin, Fatihah. Teriak. Jadi ya, paham nggak? Jadi ya, baik. Fatihah. Nah, jadi kita kasih tahu juga Fatihah. Ya, kenapa? Nggak bisa tuh. Kita assalamualaikum kecuali di luar masih boleh juga. Nah, tapi kalau di depan itu nggak bakal dikasih. Jadi saya sendiri ya, tapi yang kita melaksanakan yang kita baca adalah tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Ada tata caranya. Nah, nanti baru sebutin. Kemudian hadisnya banyak nih. Ya, hadisnya banyak tentang kelebihan orang yang apa tuh? Ya, ziarah ke makam Rasulullah. Dalam kitab ini katakan ya, man zarani bil madinati, dalam kitab lain muhtasiban kuntulahu syahidan wa syahid yaumil qiyamah. Ya. Siapa orang ziarah ke Madinah, artinya ziarah kepadaku di kota Madinah, yang muhtasiban hanya mengharapkan dari Allah Taala, aku akan bersaksi sama dia, ya, dan aku akan ya, memberikan syafaat kepada dirinya. Nah, sebenarnya dikatakan lagi ya, man zarani kuntulahu syafian wa syahidan, sama. Ya, siapa orang ziarah kepadaku, aku akan bersaksi di hadapan Allah dan aku akan memberikan dia syafaatku di hari kiamat. Jadi kelebihan orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, insyaallah kita bisa ya. Bisa. Aman qasada ziyarata falyukthir bi tariqi min as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menuju Madinah pengen tujuan ziarah, hendaklah dia memperbanyak dalam perjalanannya, memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ya, artinya orang anggap dia tersebut dari Mekah ke Madinah. Ya, ini di perjalanan sunnah ihsar, memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Jangan bengong, jangan ngobrol, jangan macam-macam. Pokoknya di perjalanan mau naik mobil, sekarang ada kereta cepat, mau naik mobil, mau naik pesawat, pokoknya di perjalanan menuju Madinahnya itu ya dia memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mau dapat 1.500, 400, yang penting apa? Dia memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadinya mau naik tadi mau naik mobil, mau naik ini ya, pokoknya ya di perjalanan menuju kota Madinah dia sunahkan memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian faida wasal Madinah tadakhalaha. Kalau dia sampai ke Madinah, ya, dia masuk kota Madinah. Mutawadhi'an, dengan penuh tawadhu, jangan sombong, jangan sosokan. Ya, artinya kita masuk ke Madinah mutawadhi, penuh tawadhu, penuh rendah hati, ya. Yang buang sifat sombong kita, jangan sombong, mutawadhi'an, muta'adiban, penuh dengan adab, sopan santun. Ini kita di Madinah, bukan di negeri lain. Mu'azziman, penuh pengagungan kepada Rasulullah SAW. Jangan tertawa terbahak-bahak, jangan ini. Ini di Madinah nih, bedain. Ya, Madinah lain. Bahkan Imam Malik sampai ke Madinah pun dia tersebut ya nggak mau naik turun dari ontaknya. Sudah ontaknya, dia nggak mau nggak mau ke memakai ontak ke menuju kota Madinahnya.
Kenapa? Karena bagaimana saya ada naik onta, saya di atas, padahal di tanahnya tertanam jasad Nabi Muhammad SAW. Ini adanya kelas berat, kita nggak bisa. Ya, kemudian ada orang alim lagi, seorang soleh, dia tinggal di Madinah, tapi kalau membuang air keluar kota Madinah. Nah, ini kelas berat lagi nih, kita nggak bisa. Tinggal di Madinah, tapi kalau perut mulut dia mau buang air keluar kota Madinah. Bagaimana saya berani membuang kotoran di tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW? Ada nggak yang gitu? Nggak bisa deh. Jadi dia tinggalnya nggak jauh-jauh dari kota Madinah. Pikiran kota Madinah kan semuanya Mekah ada batasnya, batas tanah haram. Masuk tanah haram dibuka, jadi dia udah di pinggiran. Nah begitu kali ini ke sini, nggak mau ngotorin apa tuh tanah Madinah dengan kotorannya. Ya akhirnya penuh sopan santun, termasuk apa tuh yang sering kentut di Jakarta, bread, jangan deh. Jakarta, bread, Madinah itu jangan, ya. Jangan bedain yang apa maksudnya. Masih nggak apa-apa, tapi nggak haram, tapi apa? Adabnya aja, adabnya aja. Jangan barang aja ya ini jangan ya. Kok kita udah Madinah beda nih Madinah, ya dari Madinah jadi. Kita ya jasad apa tanah yang di dalamnya terdapat jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayang Sidul Masjid Nabawi. Kemudian kalau dia masuk kota Madinah, ya dia tersebut menuju ke Masjid Nabawi. Nah, kalau yang semua yang jalan darat, nanti depannya menuju ke Madinah ada dua jalan. Jalan untuk Muslim, jalan untuk non Muslim. Jadi dibedain. Sama kita naik airport, ya naik sampai airport naik pesawat, kemudian nanti ada jalan terbagi dua juga. Dari Jeddah demikian juga, ya. Nah itu yang kita dengar sekarang. Kok orang kafir bisa masjid Nabawi, bisa masuk Masjid Nabawi, ya ingat ke Mekah, mana orang kafir masuk, itu benar-benar kafir enggak? Wallahu a'lam. Karena zaman dulu benar-benar Allah Ta'ala pelihara orang kafir nggak bisa masuk Masjid Nabawi, apa daerah tanah haram nggak bisa. Mau di Mekah di mana nggak bisa masuk. Yang pernah terjadi dulu ada orang kafir, ya dia tersebut mengatakan tempat di dunia bebas dibilang, ya siapapun bisa datang, ya agama pun bisa datang, ya seperti kota Vatikan dibilang. Kota Vatikan kota suci umat Kristen, ya orang Muslim bebas datang, boleh datang. Maka saya nggak percaya, katanya kalau di Madinah atau Mekah Madinah nggak bisa masuk atau bisa masuk orang kafir, dia nggak percaya, ya. Nggak mungkin ya di kota di Vatikan aja orang kafir orang Muslim bisa masuk ya, yang jaga lain ya kan yang suci kan dia karena kalau Madinah yang suci kan apa Allah Ta'ala. Kemudian dia tersebut apa yang anda dengar kabar dia tersebut memasukkan identitas ya dulu kan KTP kan bisa apa tuh ya bisa dibikin ya maksudnya apa pesannya ya dia orang kafir namanya diislamin nama Islam ya Islam kemudian dia daftar umroh bikin paspor, ya daftar umroh, paspor Muslim, dia Kristen, orang kafir, ya kemudian ya jadi pisahnya dia daftar ke travel, dia berangkat apa tuh umroh. Kalau umroh sampai Jeddah menuju mau masuk kota Mekah, satu rombongan nih, satu bis, ya bisnya nggak bisa masuk. Padahal dari Jeddah dari airport bisa jalan normal, begitu ada perbatasan, jalan terus untuk Muslim, kanan untuk non Muslim, ya. Dia kan mau dia pakai ihram biasa ya pura-pura nyebut labbaik Allahumma labbaik. Nah kemudian dia tersebut begitu udah ada jalan dua tuh non Muslim dan Muslim bisnya nggak bisa digas nggak jalan padahal gigi masuk normal gigi masuk udah terus ya gigi diprint lagi masih lagi nggak bisa akhirnya diperhatiin sama polisi lalu lintas PJR. Nah PJR kemudian bilang ada apa? Nggak tahu nih, kok bis kami nggak bisa jalan, bilang gitu. Ya coba ulang lagi ya, ulang, ya. Tapi di R mundur bisa, mundur bisa, tapi dari maju nggak bisa. Nah kata polisi, ini kejadiannya udah sering gini di pengalaman. Pasti di antara yang hadir nih dalam bis pasti ada orang non Muslim. Enggak, Muslim semuanya, Muslim. Ini namanya Udin, siapa tuh ganti namanya? Kalau diganti namanya ganti Muslim, enggak, Muslim. Pasti ada yang non Muslim.
Ini nggak bisa, aneh kejadiannya. Ya pasti ada yang enggak, kita muslim semua kok, kita muslim semuanya. Lu kali enak aja. Jadi kayak apa tuh sebenarnya? Tuduh-tuduhan. Enggak, pasti ada. Enggak. Nah, udah, akhirnya ayo ke polisi, ulang lagi. Ya, netralin masuk satu, nggak bisa gerak lagi. Gitu, paham nggak? Nah, akhirnya tolonglah yang kafir, tolong keluar. Ini kesian rombongan, gara-gara bapak yang kafir, jadi rombongan nggak bisa umroh nih siannya. Tolong kesian dia udah pada bayar apa tuh? Paket umroh, gara-gara bapak ya, jadi nggak bisa apa tuh? Nggak bisa berangkat, nggak bisa masuk. Tolong dah, tolong. Saya nggak tahu yang kafir yang mana, kata polisi. Akhirnya dia kan nggak enak, dimerasa sama kafir dirinya, tau gak? Ya, dia udah pakai helm, turun. Pas turun udah, ya, ayo masukin gigi satu, jalan, tuh kan. Pasnya gimana Pak? Gua anterin lu ke airport. Ya udah dianterin tuh, ya udah nggak bisa. Tinggal dikasih. Ya udah begitu. Nah jadi dia mau pura-pura ganti identitas, bikin pastor Islam, pakai ihram, ya karena kafir nggak dikasih masuk. Ya, ini yang kita lihat di YouTube tuh, ya benar enggaknya, wallah alam. Apa emang pakaiannya pakai begini ya, dia perempuan, apa dia muslim, apa gimana, Allah alam, kita nggak tahu. Ya, karena di tanah haram Allah saja jaga ya. Terus ini kita. Kalau faida wasal Madinata dakhalaha mutawaddian muta'addiban mu'adziban. Kalau dia sudah sampai kota Madinah, dia masuk ke Madinah dalam keadaan tawadhu, tidak menyombongkan diri, ya muta'addiban mu'alliman, ya penuh dalam sopan santun, penuh adab, mu'adziban, penuh keagungan kepada Rasulullah SAW, ya. Wa yasidul masjid nabawiyah. Kemudian dia menuju ke Masjid Nabawi. Dia udah sampai Madinah, anggap sekarang dia udah masuk hotel, udah taruh barang-barang di hotel, kemudian dia menuju ke Masjid Nabawi. Wa yusalli fi rak'atain tahiyatul masjid ba'dal ghusli wa tatayyub. Ya, di situ dia salat, masuk Masjid Nabawi, dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tentu sebelumnya dia disunahkan untuk mandi, ya masuk kota Madinah mandi dulu. Ini bisa dilaksanakan ya bagi orang yang di perjalanan sebelum masuk Madinah dia mandi di perjalanan, ada masjid di mandi silahkan. Jadi sebelum masuk Madinah mandi sunnah, yusadul iktisal limuridi dukhul Madinah, disunahkan mandi bagi orang yang pengen masuk kota Madinah. Ya bagaimana niatnya? Udah bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Nah, betul gusul di dukhul Madinah, aku niat mandi untuk masuk kota Madinah. Atau bahasa Indonesia tadi saya niat mandi mandi sunnah untuk masuk ke kota Madinah. Nah, mandi. Nah, kenapa demikian? Karena malu masuk kota Madinah, apek, bau, keringat. Ya, ini lain kan kita ya ke kota Madinah. Itu ada apa? Ya, istilah tanah haramnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sunahkan apa tuh? Mandi dulu dia masuk ke Madinah, ke Masjid Nabawinya kita udah apa tuh? Wangi. Udah fresh, udah wangi. Jangan apek, bau keringat ya. Habis ke kandang kambing ya. Kayak gitu lagi bau. Paham ya? Watatayub, habis mandi, sunahnya apa tadi? Makin minyak wangi. Ya, kita mau masuk Masjid Nabawi, kita mau ziarah Rasulullah, kita pakai yang rapi, ya pakai apa gitu, pakai minyak wangi, mandi pakai yang rapi. Karena banyak orang-orang yang nggak adabnya, kita nggak ngomongin dosa, dia nggak dosa sih. Ya, ziarah sama kamar Rasulullah, pakai kaos oblong sama celana kangsi doang. Ini kita temuin. Kita temuin di jamaah haji umrah, jangan muslim pakai celana apa tuh? Kaos oblong sama celana pangsi. Iya, celana pangsi ya Allah. Ya kita nggak ngomongin haram, apa boleh aja. Tapi kira-kira pantas ya begitu. Sekarang ente dipanggil presiden aja, kalau pakai gitu kan nggak. Ya masih diundang presiden. Sekarang misalnya Prabowo, Pak Iskandar, Pak Istana. Kejas. Paling cakep, sepatu baru semuanya. Sepatu baru nyakuan cakep, semua kacamata. Beli juga dari rumahnya, hidup semuanya rapi dia. Mau ke Nabi Muhammad mau ziarah, kos oblong banyak, sama celana pangsi. Sering enggak ya itu? Santai bener ya. Ya Allah begini, ya jangan. Mau kondangan Nabi benar, mau ke rumah janda. Wangi. Tapi benar, ya kalau mau ziarahnya asal-asalan jangan.
yang dia ziarah ini Nabi Muhammad yang mimpin para nabi. Yang sembarangan, yang rapi, yang keren. Makanya semangat apa tuh ulama? Yang apa? Mandi, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus. Tapi ayo keren, jangan kita mau ziarah Rasulullah. Jangan sembarangan ya gitu. Kita bilang, Rasulullah mati, jangan. Ya. Jadi kita kerenin dulu, mandi, pakai minyak wangi. Paham nggak? Jadi ini ada adabnya. Bukan kita asal-asalan ya dan lainnya ya. Ada begitu ya, pakai tadi kayak kosubun pertahanan maksi. Dan pertahanan maksi mantan robek lagi. Dibeli yang berapa 30.000. Amin. Paham ya? Jadi masuk Masjid Nabawi, mandi dulu, minyak wangi, pakai baju terkeren ya. Paham ya? Sumayati qabruhu alaihissalam. Kemudian habis tahiyatul masjid, ya dia mendatangi kuburan Rasulullah SAW. Jadi ya habis sholat tahiyatul masjid udah ke makam Rasulullah SAW dulu ya. Kemudian terserah kita mau di depan tempat mihrab imam atau kita dari belakang. Ya belakang karena kan kalau tata ziarah gimana sih? Ziarah tersebut kan kita membelakang kiblat menghadap wajahnya, anggap kiblat sana. Orang dikuburin kan kemana? Mukanya sini kan. Jadi kita kalau kita ketemu sama orang, mantatin orang apa ngadep orang? Ngadepin. Nah, sekarang orang mati tinggal dunia, dikuburin anggap begini, ini palanya. Ya kita ngadep sini gitu, saya dari depan bukan dari belakang. Di depan belakang boleh aja, tapi maksudnya kalau benar-benar sepi tempatnya bisa kita menghadap. Ada ke makam Rasulullah SAW. Jadinya anggap kiblat sana, kan ada kiblat yang kita di depannya gitu. Paham ya? Nah, jadi summa ya'ti qabrahu alaihissalam, kemudian mendatangi kuburan Rasulullah SAW. Wa yuqabilu wajhul karim ala nabi al-bati ajrin min jidal qabr. Kemudian dia menghadap dengan mukanya. Jadi apa? Jadi wa yuqabilu wajhul karim, dihadapkan mukanya menghadap kuburan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ngadepin kita, Rasulullah kuburan begini, mukanya ini kita ngadepin gitu. Kita ngadepin. Kira-kira 4 zirah dari tembok kuburan. Nah, ini zaman dahulu. Sekarang ya tembok kuburan kan udah kuburan, kemudian udah ditembok lagi, udah ada pagar, kemudian sini. Nah, ini kita mendekatinya nggak bisa. Jadi mau aman posisi kita jangan di situ, kita mepet ke tiang, tiang atau mepet ke tembok mihrab imam. Anggap mihrab imam sini, kita sini. Nah, ini kalau begini nggak kena arus, kita diam lama pun nggak apa-apa, kita nggak diusir. Kalau kita di sini nanti kita tabrak. Orang kan jalan ke kedorong-dorong orang gitu, kena arus. Jadi kita dari posisi akan di tiang atau di tembok aman. Ya kita bisa jalan dengan normal ya. Kemudian wa yusalimu alaihi, dia memberi salam. Ini tata ziarah. Dia tata ziarah memberi salam, bukan lewat doang, bukan ngelong doang, bukan selfie doang. Ada selfie doang. Udah bangun dulu, cekrek. Di video doang. Sama-sama udah, artinya nggak ziarah. Nggak ziarah, cuma foto doang, satu doang. Nggak ziarah. Wa yusalimu, yang dia sebut memberi salam kepadanya. Fayaqul, diucapkan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tanpa terasa mata itu netes air mata. Terharu. Karena yang sehari-hari diziarahin anggap wali, yang sering diziarahin orang tua itu. Tapi yang diziarahin karena adalah Nabi Muhammad SAW. Terharu, mau nggak mau terasa mata kita netes. Nah, kalau benar kita hayatin, ya kita benar kita renungkan, kita ziarah, kita akan meneteskan air mata ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pasti, bayangkan, rata begitu, rata-rata ya. Nah, jadi katakan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ila akhir taslim, sampai salat terakhir. Karena banyak assalamualaikum ya Toha, assalamualaikum ya Yasin, assalamualaikum ya Muzammil, assalamualaikum ya Mudassir, assalamualaikum ya Jadil Hasan Hussein. Banyak deh. Banyak tuh yang usul ziarahnya ya. Nah, kemudian summa yusalimu ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ya jaga sedikit, dia memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Kuburan Sayyidina Abu Bakar di makam Rasulullah.
ya Sayyidina Abu Bakar, kemudian memberi salam kepada Sayyidina Umar. Bagaimana? Saya katakan assalamualaikum ya apa? Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ke Sayyidina Umar, assalamualaikum ya Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Khattab, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Khattab. Nah, gitu. Jadinya ya kita beri salam kepada sahabat, kepada Rasulullah, kepada sahabatnya juga. Nah, banyak orang bermain, banyak orang bermain, mana-mana orang bermain dia memberi salam kepada Rasulullah aja, tapi kepada sahabatnya enggak. Karena sahabat dua orang yang ada di situ, ya. Di makam Rasulullah, kemudian dan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Nah, situ ada satu sisi satu tempat masih kosong. Buat siapa? Buat Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa di zaman turun dari langit. Karena masih di langit Nabi Isa dari zaman bersama Imam Mahdi turun ke bumi untuk membantai Dajjal. Kemudian dalam kitab dikatakan Nabi Isa sampai sekarang masih jomblo. Nabi Isa belum belum nikah. Jadi diangkat sama Allah Ta'ala ke langit, ya Nabi Isa nggak ada disalib. Barrofa'u, wa qatalu wa masolamu. Nabi Isa nggak dibunuh sama kaumnya, nggak disalib. Jadi ada orang yang wajahnya Allah serupain ke wajah Nabi Isa. Serupain akhirnya udah dibunuh, disalib. Pada mati ya bukan Nabi Isa tahu. Karena udah terlanjur malu, akhirnya dia bilang Nabi Isa salib. Padahal Nabi salib. Barrofa'u kami angkat, kami taruh di langit. Nanti Nabi Isa bakal turun di akhir zaman bersama Imam Mahdi. Dajjal udah berangkat di dunia, ya akhir dunia. Imam Mahdi sama Nabi Isa turun. Nah, akhirnya Dajjal dibantai, habis dibantai, kemudian Nabi Isa nikah dengan seorang perempuan meninggal dunia, kuburannya posisinya dekat di makam Nabi Muhammad SAW. Karena bisa nggak orang itu? Nggak bisa. Kan biar aja makanan itu nggak bisa. Emang Allah Ta'ala apa tuh? Khususin jagain buat apa? Buat Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi anggapkan Raja Saudi mau situ aja, nggak bisa. Ya anggapkan dia punya kekuasaan. Kalau saya mati situ aja nggak bisa. Emang Allah khususkan buat apa? Nabi Isa. Ya, jadi nanti sejarah begitu ya. Nah, ini udah Isya ya? Panjang gimana nih? Panjang, jadi kita berhenti mana nih? Paman Qausar Sejarah aja ya. Panjang jarak Paman Qausar Sejarah ya, dibagi juga di atas. Wallahu a'lam. Kita minta kepada Allah agar Allah dalam keamanan kita atau perbuatan kita untuk menjaga makam Rasulullah. Amin.